warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya turut berbahagia karena Anda sampai detik sore hari ini, di waktu yang sesepi ini, kita masih bersemangat di ruangan ini dalam rangka kita belajar. Baik, sore hari ini Bapak akan sampaikan beberapa tips untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mengapa Anda sekolah di SMK? Mesti waktu dulu berpikir saya lulus besok akan kerja di perusahaan A, perusahaan B dengan gaji sekian-sekian. Apakah harapan itu mesti bisa terlaksana? Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Bagi Anda yang tidak akan diterima di perusahaan, masih ada kesempatan Anda untuk menjadi orang sukses karena Anda berpeluang untuk menjadi seorang pebisnis yang handal, pebisnis yang sukses. Maka sore hari ini akan kita sampaikan beberapa tips untuk menjadi pengusaha yang sukses. Ya. Yang pertama, kita lihat selalu lakukan penilaian dan juga evaluasi. Anda punya bakat, Anda punya kemampuan, Anda punya keinginan. Benarkah keinginan ini benar-benar kuat dalam hati kita? Setelah kita sudah tahu punya keinginan, oh saya pengen jadi seorang pengusaha angkutan umum, misalkan. Anda pikirkan, apa mampu memanajemennya? Kemudian Anda nilai, dievaluasi. Apakah saya sudah benar-benar memahami bagaimana menjadi seorang pengusaha angkutan umum? Bagaimana menjadi seorang pengusaha catering? Bagaimana seorang pengusaha biro perjalanan wisata? Dan lain sebagainya. Itu selalu dilakukan terus pada waktu awal kita untuk menilai. Sehingga pada waktunya kita akan memulai bisnis, kita sudah ada kemantapan di dalam hati kita. Oke, yang kedua. Yang kedua, menjadi sosok yang lebih proaktif. Sebuah bisnis, sebuah usaha berkembang atau tidak, berhasil apa tidak, itu sebenarnya apa? Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Wong kita berbisnis itu yang menentukan kita mau punya hasil berapa ya kita sendiri. Kita harus proaktif. Artinya apa? Ketika kita membangun sebuah usaha, kita harus mampu membaca situasi dan peluang. Jangan menunggu peluang itu datang. Kita harus bisa ciptakan. Sekarang musimnya, tahun ajaran baru. Oh, ini bisnis yang paling bagus adalah bisnis buku, bisnis peralatan sekolah, bisnis seragam. Dan sekaligus, mungkin kalau Anda bisnis pakaian seragam, sekaligus jahitnya dan lain sebagainya. Ini peluang. Waktu berikutnya setelah bisnis itu di tahun ajaran baru, ternyata kebutuhan masyarakat sekarang berubah. Anak-anak sekolah perlu kendaraan. Anda bisa membangun bisnis yang lain. Ya, peluangnya apa? Jual beli kendaraan second. Anak-anak pelajar kasih motor second karena apa? Biar bisa biayanya cukup. Aktif akhirnya apa? Ciptakan ide-ide terus-menerus sehingga apa? Bisnis kita berkembang. Karena apa? Bisa jadi bisnis kita suatu saat akan berhenti. Nah, kita harus antisipasi sehingga kita siapkan ide-ide cemerlang terus. Proaktif, kita diri kita sendiri. Yang ketiga, luangkanlah waktu untuk menginginkan hal-hal yang kreatif. Di tengah Anda menjalani bisnis yang sudah Anda jalani, Anda harus berpikir, bisnis mana lagi yang bisa saya garap. Orang kan terkadang nyun sewu. Satu contoh, punya toko bisnisnya adalah spare part. Dia hanya berpikir gitu dok. Mestinya dia berpikir maju. Alangkah lebih baik kalau di sini aku punya toko spare part, di depan ini masih ada lahan, aku buka untuk menjadi sekaligus bengkel, jasa dan spare part. Kan lebih enak. Kita dapat untung dari spare part, untung jasa kita di dalam usaha perbengkelan. Terus berkembang lagi. Ya. Jadi kita tidak akan berhenti pada satu bisnis yang sudah bisa kita tekuni. Bisa jadi satu orang punya beberapa profesi. Dan ini mungkin, tergantung kita keinginannya. Yang keempat, belajar dari orang lain. Seorang pebisnis untuk menjadi sukses tidak begitu mudah, begitu saja seakan membalikkan telapak tangan. Kita bisa belajar bagaimana tipsnya orang sukses sebelum kita berusaha. Kita lihat pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana keluh kesahnya, perjalanannya. Ini yang akan menjadi motivasi kuat untuk diri kita. Untuk membangun bisnis yang akan kita bangun, akan kita jalani, akan kita pertahankan. Belajar pada orang lain. Ya, sehingga kalau orang lain punya cara-cara menghadapi bisnisnya, kita harus belajar dari sana. Oke. Nomor 5, bekerjalah sesuai dengan passion yang Anda miliki. Artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan bakat kemampuan kita. Ya,
Karena kita kalau bekerja mengelola bisnis tidak sesuai dengan keinginan kita yang kuat, bisa jadi bisnis itu akan mengalami puncak kejenuhan. Anda akan jenuh sehingga apa? Bosan dengan yang bisnis kita jalani. Akibatnya apa? Kita setengah-setengah ngelola, bukan profesional lagi. Meskipun bisnisnya kecil, kalau kita mengelola profesional, hasilnya akan luar biasa. Satu contoh, ya, musimnya udah bagus, banyak hiburan-hiburan yang kita buka, kita kan bisa taruhlah bisnis untuk arena permainan di alun-alun dan lain sebagainya. Ini kan peluang besar, ya kan? Ini satu peluang besar. Oh ternyata kita mampu di itu dan saya sangat enjoy sekali. Kembangkan. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat ini motivasi paling kuat sehingga kita bekerja itu senang, bukan karena apa? Dipaksa oleh sesuatu. Ya. Yang keenam, harus berani mengambil risiko yang ada. Bisnis mesti ada resiko. Mesti ada kompetitor. Kita buka bisnis A, orang lain bisa jadi membuka yang sama. Kita harus perhitungkan siapa kompetitor kita, siapa lawan bisnis kita. Jangan kita sampai lengah. Karena orang lain juga akan mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengembangkan bisnis. Kita tidak boleh setengah, pokoknya ini jalan, tidak bisa, harus antisipasi. Kemungkinan orang lain akan mencoba cara yang baru, ada pesaing, kita harus siap. Sehingga kita selalu ada inovasi, bisnis yang kita kembangkan tetap bisa bertahan. Nah, yang ketujuh, ya, tentukan tujuan. Tujuan kita apa sih bisnis ini? Apa hanya kita memuaskan sendiri? Apakah kita ingin memuaskan orang lain, pelanggan kita? Ini harus kita harus jelas tujuan kita apa. Yang kedua apa? Menentukan target. Targetnya yang kita bidik siapa? Pangsa pasar bisnis kita siapa? Dari kalangan menengah, bawah, atau lapisan masyarakat? Atau anak-anak kecil? Satu contoh. Dulu orang datang mau ke KFC mikirnya panjang. Karena apa? Itu identik untuk orang-orang besar. Hadirlah yang namanya apa? Sekarang yang baru itu? Ya, apa? Wow, apalagi itu? Kopi. Ya, itu ternyata pinter dia. Dari kalangan pelajar SMP, SMA dengan uang saku kecil mereka bisa makan enak. Dan ternyata apa? Dari pangsa pasar yang kecil, targetnya dari anak-anak ternyata apa? Target menengah dan dewasa bisa mereka ambil. Yang kedua, menguji target kita. Apakah target yang sudah kita camkan di atas itu tercapai apa tidak? Dievaluasi. Oh ternyata ada masalah. Lakukan perbaikan. Oh, ini sebenarnya masih ada peluang, kesalahan saya di sini, perbaiki. Dengan perbaikan yang terus berlanjut, terus menerus, bisnis kita akan tetap berkembang dan bertahan di tengah persaingan global yang semakin berat. Demikian beberapa tips yang bisa kita sampaikan. Semoga yang singkat ini bisa menggugah semangat anak sekalian. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.